Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah Sistem Basis Data tentang Store Prosedur, atau dengan bahasa lainnya adalah prosedur tersimpan. Nah, seperti yang Anda lihat di slide saya ini adalah bagan di mana kita bisa melihat bahwa store prosedur itu atau prosedur tersimpan adalah salah satu cara di mana kita dapat menyimpan suatu query di server database yang dapat dieksekusi di lain waktu. Nah, kalau tidak menggunakan store prosedur, dari UI atau dari aplikasi kita tinggal mengetikkan atau memanggil query SQL ke dalam database-nya. Nah, dari database-nya, dari server database, kita bisa mendapatkan data yang kita harapkan, seperti itu. Nah, tetapi dengan store prosedur, kita bisa menggunakannya atau mengeksekusi di lain waktu dengan query yang sama. Kita bisa menggunakan untuk fungsi insert, read, update, maupun delete. Nah, seperti yang Anda lihat di halaman slide berikut ini, kalau kita mengetikkan select bintang from customer, nah itu adalah query yang biasa kita lakukan untuk kita mintakan datanya ke server database. Nah, kemudian nanti server database akan mengembalikan hasil record yang diminta. Nah, misalnya di sini select bintang from customer yang artinya kita meminta semua data yang ada di tabel customer. Maka database akan menghasilkan data-data dari customer tersebut. Jadi, ketika kita menggunakan sel MySQL untuk mengeluarkan query yang akan kita kirim ke server MySQL, MySQL akan memproses query tersebut dan mengembalikan set hasilnya sesuai dengan query yang diminta. Nah, bagaimana jika kita ingin supaya query tersebut bisa disimpan di server database dan kita bisa mengeksekusinya nanti-nanti atau berulang kali, seperti itu ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara menggunakan store prosedur. Nah, untuk pernyataan create prosedur yang seperti Anda lihat di slide ini adalah store prosedur untuk menciptakan suatu query yang baru. Jadi seperti query yang tadi saya ketikkan select bintang from customer, query tersebut bisa kita bungkus dalam suatu store prosedur. Contohnya seperti ini. Nah, di baris pertama ada create definer, kemudian root at localhost. Di sini adalah lokasi di mana data tersebut diambil. Karena kebetulan di sini saya memberi contoh bahwa database tersimpan secara lokal, maka perintahnya seperti ini, localhost. Akan tetapi jika server SQL-nya ada di tempat lain, kita bisa memanggil dengan IP-nya. Kemudian setelah itu diikuti dengan perintah prosedur get customers kurung-kurung. Nah, nama get customer kurung-kurung di sini adalah nama store prosedur yang kita berikan. Jadi setiap kita membuat satu prosedur, maka nanti store prosedur tersebut akan diberi nama. Nah, kebetulan di sini namanya adalah get customer. Nah, di sini nama prosedur yang kita berikan adalah get customer. Nanti ketika kita akan menggunakan store prosedur ini, kita tinggal memanggil sesuai dengan nama yang sudah kita berikan. Contoh yang ada di slide ini adalah get customer. Nah, pada slide sebelumnya tadi saya sudah memberi nama untuk store prosedur adalah get customer kurung-kurung. Nah, ketika kita memanggil, kita cukup memanggilnya dengan call, lalu nama prosedurnya, lalu kurung-kurung. Seperti yang Anda lihat di slide ini di poin ketiga, call get customer kurung-kurung titik koma. Seperti itu saja. Nah, saat pertama kali kita menjalankan store prosedur, MySQL akan mencari nama dalam katalog basis data
Misalnya namanya get customer, nanti MySQL akan mencarinya. Kemudian kalau sudah ditemukan, dia akan mengkompilasi kode store prosedur tersebut dan nanti akan menempatkannya di area memori yang kita sebut dengan cache. Itu jika pertama kali menjalankan store prosedur itu. Nah, tetapi apabila sudah dijalankan berkali-kali, kita tinggal mengambilnya lewat cas tadi. Sudah tidak perlu diulang lagi dari awal, seperti itu. Nah, jika kita menjalankan store prosedur yang sama, di sesi yang sama lagi, maka MySQL akan menjalankan store prosedur dari cache tanpa harus mengkompilasi ulang. Store prosedur dapat memiliki parameter sehingga kita dapat meneruskan nilai dan mendapatkan nilai yang dikembalikan. Store prosedur dapat berisi pernyataan aliran kontrol seperti if, case, loop, dan sebagainya yang memungkinkan kita untuk mengimplementasi kode dengan cara prosedural. Nah, store prosedur dapat memanggil prosedur atau fungsi yang tersimpan di lainnya. Nah, dengan menggunakan store prosedur ada kelebihan dan kekurangannya tentunya. Kelebihannya ada 3 hal. Yang pertama adalah kita bisa mengurangi lalu lintas jaringan. Maksudnya begini, store prosedur dapat memiliki, store prosedur membantu mengurangi lalu lintas jaringan antara aplikasi dengan server MySQL. Nah, karena dengan tanpa mengirim beberapa pernyataan SQL yang sekiranya cukup panjang, maka aplikasi cukup mengirim nama dan parameternya saja. Misalnya yang tadi sudah kita buat, nama store prosedurnya adalah call customer. Misalnya nanti ada parameternya seperti kita mau menggunakan if dan sebagainya, maka dia akan tinggal memanggil prosedur yang sudah tersimpan. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua adalah memusatkan logika bisnis dalam database. Maksudnya begini, kita dapat menggunakan store prosedur untuk menerapkan logika bisnis yang dapat digunakan kembali dan oleh beberapa aplikasi. Jadi apabila kita menggunakan banyak aplikasi dengan store prosedur yang sama, ini bisa digunakan. Nah, store prosedur membantu mengurangi upaya adanya duplikasi data atau duplikasi logika yang sama di banyak aplikasi. Jadi apabila kita menggunakan banyak aplikasi namun dengan menggunakan query yang sama, maka akan mengurangi adanya duplikasi. Dan ini akan lebih konsisten. Nah, oke. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah membuat database lebih aman. Nah, administrator database dapat memberikan hak istimewa yang sesuai untuk aplikasi yang hanya mengakses store prosedur tertentu tanpa memberikan hak istimewa pada tabel yang mendasarinya. Nah, di samping kelebihan dari penggunaan store prosedur, tentu ada kelemahan dari penggunaan store prosedur. Kelemahannya di sini ada 3, yaitu yang pertama, penggunaan sumber daya. Nah, jika banyak yang menggunakan store prosedur, maka penggunaan memori di setiap koneksi akan meningkat secara substansial. Nah, selain itu, jika terlalu banyak menggunakan operasi logis dalam store prosedur, akan meningkatkan penggunaan CPU. Karena MySQL tidak dirancang dengan baik untuk operasi logis. Nah, kelemahan yang kedua adalah masalah troubleshooting. Nah, sulit untuk mendebug store prosedur. Nah, kenapa? Karena sayangnya MySQL ini tidak menyediakan fasilitas untuk mendebug store prosedur seperti produk basis data pada perusahaan lainnya, contohnya di Oracle. Dan kelemahan yang ketiga yaitu adalah maintenance. Jadi untuk mengembangkan dan memelihara store prosedur seringkali membutuhkan keahlian khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang.
tidak dimiliki oleh banyak pengembang aplikasi, dan ini dapat menyebabkan masalah dalam hal maintenance, yaitu pengembangan dan pemeliharaan store prosedur. Nah, bagaimana cara membuat dan menggunakan store prosedur? Seperti yang Anda lihat di slide saya ini, yaitu dengan cara klik kanan pada function, lalu pilih new function. Nah, di situ di sampingnya ada contoh gambarnya ya. Function yang dilambangi dengan huruf F, X gitu ya. Lalu kita pilih new function. Nah, di situ nanti akan ada halaman pilihan pertanyaan apakah kita memilih prosedur atau function. Nah, penggunaan selain prosedur juga ada function. Nanti akan saya jelaskan tentang function di materi yang lain. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mempelajari tentang prosedur secara dasar dahulu. Nah, ketika kita sudah memilih prosedur, maka akan muncul kembali pertanyaan baru. Please insert the parameter of the routine gitu ya. Apabila kita ingin menggunakan parameter tertentu seperti yang sudah saya sebutkan, ada if, kemudian case, loop, dan sebagainya. Nah, untuk latihan pertama kali kita tidak perlu menggunakan parameter, kita bisa langsung klik finish. Nah, di halaman ini, di slide yang saya perlihatkan ini adalah query yang muncul pertama kali ketika kita membuat store prosedur. Seperti yang Anda lihat, di baris pertama ada create definer. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, bahwa definer di sini untuk menyebutkan di mana lokasi database yang ingin kita eksekusi. Nah, kebetulan contoh yang saya berikan di sini secara lokal. Kemudian diikuti dengan perintah prosedur di mana kita akan memberikan nama pada prosedur yang akan kita buat. Nah, seperti itu. Lalu kita ketikkan namanya get customer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diawali dengan begin sampai dengan end. Itu adalah isi dari query yang kita bungkus dalam store prosedur. Nah, kalau sudah, kita tinggal save atau simpan prosedur dengan cara memilih tab file, kemudian save. Nah, nanti akan otomatis tersimpan namanya sesuai dengan nama yang sudah kita ketikkan setelah perintah prosedur. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakannya berkali-kali. Apabila kita ingin merubah query-nya, kita tinggal membuka prosedur yang sudah tersimpan. Nah, bagaimana untuk memanggilnya? Ini tadi kita hanya membuat saja. Nah, untuk memanggilnya kita bisa membuka halaman query baru, lalu kita panggil dengan fungsi call. Seperti contoh ini, call get customers, titik koma. Seperti itu saja, langsung dia dapat memanggil sesuai dengan query yang sudah kita ketikkan di dalam store prosedur. Nah, misalnya di dalam store prosedur yang sudah kita buat tadi ya, yang hanya select bintang from customer, bisa kita tambahi misalnya kita beri kondisi where gitu ya, where customer name sama dengan misalnya Bordon, seperti itu ya. Nanti akan muncul namanya Bordon saja misalnya, seperti itu. Nah, itu kita menggantinya hanya cukup di dalam prosedurnya saja. Nah, ketika memanggilnya tetap kita menggunakan query ini, call, kemudian kita panggil nama store prosedurnya. Cukup seperti itu. Oke, demikian tadi untuk penjelasan awal tentang store prosedur. Nah, untuk latihannya Anda bisa melihat di video saya selanjutnya untuk tutorial penggunaan store prosedur. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.